Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda, apa kabar? Apakah bunda masih mempunyai masalah dengan cara menyimpan ASI yang telah diperah? Jika iya, saya akan memberi informasi bagaimana cara menyimpan ASI yang telah diperah dengan cara yang baik dan benar, agar bunda tak khawatir akan kualitas ASI yang telah diperah. Kenapa sih para bunda mengkhawatirkan kualitas ASI perah? Air susu ibu adalah makanan alami dan terbaik bagi bayi yang mengandung komposisi optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi pada awal kehidupan dan memberikan kekebalan kepada bayi. Sedangkan ASI perah adalah hasil air susu ibu yang telah dipompa. Banyak bunda di luar sana yang belum berpengalaman dalam masalah ini dan pastinya sangat khawatir dengan cara menyimpan ASI perah yang baik agar nutrisi dari ASI tetap terjaga, tetap aman bagi si kecil, dan tentunya tidak cepat basi. Ketika ASI bunda dirasa sudah penuh dan si kecil sedang tidak ingin menyusu, atau bunda memang wanita karir yang harus meninggalkan si kecil, tentunya agar ia tetap mendapat asupan ASI adalah dengan cara memompa ASI lalu menyimpannya agar si kecil dapat meminumnya walaupun bunda sedang berada jauh darinya. Bunda perlu mengetahui ASI yang jarang dikeluarkan mengakibatkan masalah dengan kelancaran keluarnya ASI. Karena itu, sebaiknya bunda rutin memompa ASI yang diyakini dapat melancarkan produksi ASI. Selanjutnya, hal yang perlu bunda perhatikan yakni cara menyimpan ASI perah yang benar agar tetap awet dan tidak mudah basi sampai saatnya diminum si kecil. Bagaimana caranya? Untuk menyimpan ASI yang telah diperah, pasti membutuhkan wadah. Khususnya para bunda, cermatlah dalam pemilihan wadah untuk menyimpan ASI. Karena ASI tidak bisa sembarang ditaruh dan dimasukkan ke suatu botol. Maka dari itu, dalam pemilihan wadah, bunda dapat memilih botol dengan tutup anti tumpah, kantong khusus ASI, atau botol plastik dengan bahan bebas bisphenol A atau BPA-free. Dimohon untuk menghindari kantong plastik biasa atau botol susu disposable, karena wadah ini mudah bocor dan menyebabkan ASI terkontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Lalu bunda juga bisa menggunakan cooler bag sebagai alternatif pengganti lemari pendingin untuk menampung wadah-wadah dalam penyimpanan ASI perah. Tempatnya yang praktis dapat memudahkan para bunda dalam penyimpanan ASI perah dan dapat dibawa ketika berpergian dengan si kecil. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penyimpanan ASI adalah mencuci tangan. Sebelum menyimpan ASI, pastinya bunda harus memerah ASInya terlebih dahulu. Sebelum memerah, sebaiknya mencuci tangan agar ASI dan wadahnya tidak terkontaminasi mikroorganisme yang berbahaya. Ketika memerah ASI, terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Pertama yaitu ASI dapat diperah manual dengan tangan. Cara ini lazim digunakan karena tidak banyak membutuhkan sarana dan lebih mudah saat memerah ASI. Cara kedua adalah menggunakan pompa ASI. Mungkin menggunakan pompa ini agak merepotkan ya bunda. Alat ini juga biasanya digunakan pada bunda yang produksi ASINya relatif sedikit dan susah keluar jika diperah dengan tangan. Langkah berikutnya adalah pastikan wadah yang digunakan sudah dicuci dengan sabun food grade dan usahakan menggunakan air panas dengan tujuan untuk mensterilkan wadah tersebut. Setelah dipastikan kering, barulah dapat digunakan sebagai wadah untuk penyimpanan ASI yang telah bunda perah. ASI perah yang sudah disimpan dalam wadah dapat dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau cooler bag. Fungsi dari lemari pendingin dan cooler bag adalah untuk menjaga kualitas dari ASI agar kandungan komponen-komponen ASI terjaga dalam waktu tertentu. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberi label pada wadah berupa tanggal ASI diperah dan nama si kecil jika diperlukan. Ketika ASI perah dimasukkan ke dalam wadah,
Botol atau kantong ASI perah jangan sampai satu wadah terisi penuh. Kita perlu memberi ruang pada bagian atas wadah. Ruang ini berguna agar saat ASI perah ditempatkan di lemari pendingin, ASI perah tidak mengembang seperti kebanyakan cairan lain jika dibekukan. ASI yang baru Bunda perah atau bisa disebut ASI segar dapat disimpan dalam wadah tertutup, dan hal ini bisa bertahan selama 6-8 jam pada suhu ruangan yaitu sekitar 23-26 derajat Celcius. Jika di rumah Bunda tersedia lemari pendingin, lebih baik ASI perah disimpan ke dalam lemari pendingin dengan suhu 0 sampai dengan 4 derajat Celcius. ASI yang disimpan di dalam lemari pendingin dapat bertahan selama 3-5 hari. Saat memasukkan ASI ke dalam lemari pendingin, alangkah baiknya ASI ditempatkan di bagian dalam yang paling dingin. Jangan ditempatkan pada bagian pintu lemari pendingin karena ASI perah akan mengalami perubahan suhu ketika pintu tersebut dibuka. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dan masa penyimpanan ASI perah dalam lemari pendingin. Dalam penyimpanan ASI perah, terdapat batas waktu tertentu yang dipengaruhi oleh suhu agar kualitas ASI perah dapat dipertahankan dengan baik. Jika ASI perah tidak kunjung diberikan dalam waktu 72 jam, maka ASI perah tersebut harus dibekukan. Dan ketika ingin membekukan ASI perah, Bunda dapat menggunakan freezer yang ada di rumah. Pada freezer satu pintu, ASI perah dapat bertahan hingga 2 minggu lamanya. Jika pada freezer dengan 2 pintu, ASI perah bertahan selama 3 bulan. Serta jika menggunakan deep freezer dengan suhu kurang 18 derajat Celcius atau kurang dari itu, ASI perah bisa bertahan selama 6-12 bulan. Ketika ASI perah yang sudah dalam freezer dan ingin digunakan, jangan pernah menggunakan microwave untuk mencairkan, karena microwave tidak dapat memanaskan ASI secara merata dan justru dapat merusak komponen ASI. Cukup hangatkan wadah ASI dalam bak berisi air hangat atau air dalam panci yang telah dipanaskan selama beberapa menit. Sebelum ASI diberikan kepada bayi, goyangkan botol ASI agar bagian yang terdapat lemak dapat tercampur. Lalu, teteskan pada punggung tangan terlebih dahulu untuk mengecek apakah suhu sudah hangat atau belum. Berikan ASI yang sudah dihangatkan dalam waktu 24 jam. Jangan membekukan ulang ASI yang sudah dihangatkan, dan apabila ASI sudah diminum bayi, sebaiknya minumlah sampai habis. Jika ada sisa, sebaiknya dibuang. Nah Bunda, sekarang sudah mengetahui bagaimana caranya kan? Karena itu ASI harus disimpan dengan cara yang tepat, supaya kualitasnya tetap terjaga sampai diberikan kepada si kecil. Sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat untuk Bunda.